Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertatap muka lagi dengan teman-teman sekalian, bertatap muka secara virtual. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kuliah kita, mata kuliah Edupreneurship. Hari ini hari Senin tanggal 8 Februari 2021 hingga ke depan dari jam 10 hingga jam 11 ya kita akan belajar. Hari ini materi pertama, sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, saya mau tanya dulu nih, sudah membaca RPS-nya? Sudah dibaca RPS-nya? Kemarin kita membagikan RPS ya. Halo, RPS-nya sudah dibaca atau belum? Sudah Maulin. Sudah Maulin. Oke, terima kasih yang sudah membaca. Nanti untuk yang belum membaca nanti dibaca lagi ya. Ini mungkin ada sedikit pengkerucutan materi, itu sudah saya buat. Nanti akan ada revisi RPS. Materinya sama, tapi diperkecil ruang grupnya karena mengingat waktu kita kemungkinan terbatas. Kita kuliah di semester genap ini. Mungkin nanti saat bulan Ramadan mungkin libur. Oke, langsung saja. Di sini akan saya share screen. Udah terlihat di layar? Udah ya, terlihat ya? Loading masih Maulin. Masih loading. Belum Maulin. Belum. Kalau sudah, sampaikan ya. Sudah atau belum? Sudah Maulin. Oke. Suara saya juga jelas terdengar ya? Jelas Maulin. Kita kembali lagi di mata kuliah Edupreneurship. Biasanya mata kuliah favorit dari sebagian mahasiswa-mahasiswi STIKI. Kenapa? Karena di mata kuliah ini selain kita diberi bekal untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin maju, semakin canggih, juga semakin sulit terkait tentang kita mencari usaha. Di sini kita akan membahas terkait tentang hakikat kewirausahaan ya. Ini kita lewatkan saja. Nah, ini materi-materi kita. Nanti mungkin akan saya perkecil lagi. Nah, ini kita akan langsung masuk ke materi ya. Arti dan hakikat wirausaha. Boleh siapkan alat tulisnya sebelum kita melaksanakan memaparkan materi kita. Begini ya, arti dan hakikat wirausaha. Sebelum kita lebih jauh mendalami materi kita, perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya kita sudah terjadi 4 perubahan era di dalam kewirausahaan ini. Yang pertama itu apa eranya? Itu era agraris. Yang pertama era apa? Agraris. Ya, agraris ini kalau teman-teman boleh tahu ya, di mana era ini orang bisa disebut kaya ya apabila memiliki lahan yang luas, perkebunan yang banyak, ternak yang luas, memiliki tanah dan sebagainya. Bahkan saat era agraris ini orang bisa berperang hanya karena memperebutkan lahan. Dan era ini sudah lewat. Ini yang era pertama, era agraris. Jadi orang kaya, orang bisa disebut kaya apabila dia memiliki lahan yang luas, perkebunan yang luas, peternakan yang banyak, itu bisa disebut kaya. Lalu masuk ke era kedua. Era kedua apa? Era industri. Di dalam era industri ini, kalau di era agraris tadi, orang yang dari strata di bawah, itu untuk naik itu sulit. Bahkan tidak mungkin. Jadi kalau dia keturunan dari kalangan bawah atau kalangan miskin ya, dia sulit untuk menjadi kaya di era agraris ini. Tapi di era industri itu orang yang strata di bawah itu memiliki kesempatan untuk kaya.
bagaimana era industri ini? Jadi era industri di mana orang-orang belajar dengan rajin, sekolah dengan rajin, setelah lulus dia sekolah, setelah lulus belajar, dia mendaftarkan dirinya untuk masuk ke sebuah perusahaan, dia bekerja dengan giat, dia bekerja dengan keras, hingga saat itu dia bisa kaya. Nah, ini namanya era industri. Sudah 2 era, agraris dan era industri. Yang berikutnya era apa? Yang berikutnya adalah era informasi. Nah, kalau di era agraris tadi, orang untuk kaya itu sulit. Kalau di era industri, orang mau kaya bisa. Tapi jenjang waktunya lama. Mungkin saat dia kaya, umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun. Nah, berarti ada jarak yang sangat panjang ya ketika dia mencari kekayaannya, mengumpulkan kekayaannya, mengumpulkan pundi-pundi uangnya. Tapi di era yang ketiga, orang dari strata ke bawah bisa langsung loncat ke atas di era informasi. Era informasi ini itu kabar baik untuk semua kalangan. Jadi di era informasi ini orang berebut siapa yang paling dapat paling cepat dapat informasi, dia berpeluang untuk kaya. Kita ambil contoh. Teman-teman pengguna Facebook nggak? Pakai Malim. Pakai. Punya akun Facebook. Pakai Malim. Sekarang Facebook kita ketahui siapa pencetusnya. Mark siapa itu? Mark Zuckerberg. Ya. Nah. Iya, itu Malim. Itu. Beliau itu dia tidak lulus di kuliah. Tapi dia bisa kaya karena dia mengetahui informasi lebih cepat. Bahwa dia membuat sebuah situs sosial ya. Jadi dari situ dia bisa kaya. Sama juga teman-teman yang kemarin punya bisnis online shop. Nah, online shop ini kalau dia lebih tahu di mana barangnya itu diproduksi, dia bisa menjual dengan teman-teman dengan selisih harga. Nah, jadi kesempatannya untuk kaya itu peluangnya besar. Inilah namanya era informasi. Yang pertama tadi era agraris, yang kedua era industri, yang ketiga era informasi. Nah, yang terakhir inilah era kita. Era apa itu? Era konseptual. Nah, di mana era konseptual ini kita harus memiliki kreativitas, inovasi, harus mampu melihat peluang. Di mana kita critical thinking itu diperlukan. Yang keempat tadi era apa? Era konseptual. Ambil contoh. Teman-teman pernah nggak ke kafe? Pernah ya ke kafe ya. Nah, kafe itu banyak jenisnya. Kalau kita minum kopi di warung Acil itu mungkin harganya 5.000. Ya. Tapi kalau kita naik lagi di Amuntai ada namanya satu yang di kebun itu apa namanya? Janji jiwa. Nah, janji jiwa itu harga harga kopinya itu kisaran 15.000 hingga 30.000. Ada yang pernah ke sana? Oh. Ada pernah Mas Malim. Pernah Malim. Ada yang pernah? Nah, ini maksudnya dia janji jiwa itu sama warung Aceh itu sama sebenarnya kopi. Tapi ketika didesain dengan kemasan yang unik, tempat yang bagus, suasana yang enak, fasilitas yang lengkap, maka harga itu bisa meningkat. Nah, ini nama konseptual. Kita bagaimana cara mengkonsep suatu barang menjadi lebih meningkat harganya. Bukan barangnya yang beda, tapi value-nya, nilainya. Orang ketika bisa pergi ke kafe janji jiwa, orang punya gengsi tersendiri. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan seorang wirausaha itu. Mungkin usaha kita sama kayak orang lain. Jual baju sama. Tapi bagaimana kita menanamkan konsep ke dalam nalar cara berpikir orang bahwa ketika orang beli barang kita, dia memiliki gengsi yang tinggi. Saya ambil contoh ya. Ada sebuah perusahaan yang mampu menanamkan nama produknya ketika
orang memiliki produknya bahwa dia bergengsi, bernilai. Kalau saya sebut apel, apa yang terbayang di pikiran teman-teman? iPhone. HP Mualim. HP ya. Sebenarnya apel itu nama buah, Buah. bukan handphone. Tapi ketika saya ucapkan tadi teman-teman langsung arahnya ke sana. Nah inilah dia mampu menanamkan konsep bahwa apel itu adalah teknologi canggih, teknologi up to date, bahwa apel itu adalah sebuah smartphone yang bisa membantu keperluan manusia. Nah ini dia mampu menanamkan konseptual. Ada lagi contoh iklan yang mampu menanamkan konsepnya di alam bawah sadar kita. Kalau saya bilang apapun makanannya, minumannya adalah Coca-Cola. Nah, ini maksudnya dia mampu membuat otak kita, otak bawah sadar kita langsung mengucapkan seperti itu. Itu namanya konsep. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada, kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis saja, simpan, nanti kalau ada kesempatan kita lanjutkan. Berhubung materi kita insya Allah hari ini padat. Oke, hari ini sopir kita agak cepat ya. Nanti kalau misalnya bingung, nanti mungkin boleh diulang atau dan sebagainya ya. Oke, setuju? Kalau setuju, acungkan jempolnya. Setuju, Mualim. Siap. Acungkan jempolnya. Ya oke. Kita bagikan layarnya lagi. Oke. Nah di sini arti dan hakikat wirausaha. Oke. Nah capaian pembelajaran kita. Pertama, yang satu itu mahasiswa-mahasiswi termotivasi untuk berwirausaha. Ini yang harus saya tanamkan ke jiwa pribadi teman-teman sekalian. Mahasiswa dapat menjelaskan arti wirausaha menurut pandangan para ahli. Nanti apa saja menurut pandangan para ahli tentang wirausaha itu, arti dari wirausaha. Yang berikutnya, mahasiswa-mahasiswi dapat mengetahui sejarah kewirausahaan. Nah, ini juga penting ya. Ketika kita mengetahui sejarah, kita akan mampu melihat bagaimana terjadinya proses. Nah, berikutnya, mahasiswi mengetahui esensi dan urgensi wirausaha. Nah, berikutnya, mahasiswi mengetahui manfaat, fungsi, dan sasaran kewirausahaan. Berikutnya, mengetahui unsur-unsur wirausaha. Dan yang terakhir, dapat mengetahui kriteria seorang wirausaha. Jadi, ada kriterianya. Seorang wirausaha tidak semua orang mampu memiliki kriteria wirausaha ya. Bahkan dia berwirausaha mungkin nanti akan gagal. Kenapa? Karena dia memang tidak memiliki kriteria terkait tentang entrepreneurship atau wirausahawan ya. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita lihat. Seorang wirausahawan, entrepreneur ya, mempunyai kesempatan 4 kali lebih besar untuk menjadi miliuner ya. Itu menurut William dan Co ya. 4 kali bayangkan. Kalau kita menjadi pegawai, PNS dan sebagainya, uang kita itu bisa dihitung dalam jangka 10 tahun ke depan. Ya kan? Kan gaji sudah tetap tuh. Jadi bisa dihitung per bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Sudah bisa dihitung. Tapi untuk seorang wirausahawan itu dia tidak bisa dihitung, tidak bisa diprediksi. Yang berikutnya, 75% dari 400 orang terkaya di Amerika berprofesi sebagai entrepreneur. Ini menurut majalah Forbes ya. Jadi 25%-nya aja yang bekerja di bidang pemerintahan dan sebagainya ya. Nah, berikutnya perhatikan oleh sekalian ya. Sesungguhnya perdagangan itu di dunia ini adalah 9 dari 10 pintu rezeki. Bayangkan, 10 itu 9-nya Allah bagikan rezeki untuk perdagangan. Coba bayangkan. Jadi peluangnya itu sangat besar. Nah ini menurut hadis riwayat Ahmad ya. Kita lanjutkan. Nah arti wirausaha dan pandangan para ahli. Nah ini kita lihat ya. Arti wirausaha dulu. Nah, wira artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, berwatak agung. Nah, kalau usaha artinya amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi wirausaha itu pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, orang yang pandai atau berbakat menggali produk baru, mengatur permodalan, operasinya, serta memasarkannya. Nah ini arti wirausaha. Nah berikutnya lagi. Arti wirausaha ya. Kalau wirausaha itu sama dengan wira swasta.
Pernah mendengar wira swasta ya? Pernah nggak mendengar wira swasta? Orang yang melakukan wirausaha. Oh ya, orang yang melakukan wirausaha. Jadi kata wira swasta sama wirausaha itu sebenarnya beda. Kalau dulu di KTP itu ada namanya wira swasta, bukan wirausaha. Dulu saya sebelum di KTP itu sebelum dosen itu namanya wira swasta. Sekarang namanya ganti pekerjaannya dosen. Nah, kita perjelas apa sih pengertian wira swasta. Nah, di sini wira usaha sama dengan wira swasta. Nah, kita lihat sifat-sifat keberanian, keutamaan, keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan diri sendiri. Nah, lalu kita turunkan lagi menurut kata per kata. Tadi apakah sama wirausaha sama dengan wira swasta. Jadi wira itu sama artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, berwatak agung. Nah, sedangkan swa itu swasta ya itu diambil dari dua kata. Yang pertama swa itu sendiri atau mandiri, yang berikutnya sta itu berdiri. Jadi berdiri di atas kaki sendiri. Nah, berdiri atas kemampuan sendiri. Nah, itu pengertian dari wira swasta. Kita lanjutkan. Nah, di sini menurut keputusan Menteri ya Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 96/M/Cap/11/1995 ya. Pengertian wirausaha orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Nah, jadi kewirausahaan yang berikutnya kewirausahaan, semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah kepada upaya mencari penciptaan serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, ini arti dari wirausaha ya menurut keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Kita lanjutkan. Nah, ini pandangan para ahli ya. Yang pertama, kewirausahaan. Ya, jadi suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Ya, menurut Ahmad Sanusi 1994. Berikutnya, itu kewirausahaan yaitu suatu kemampuan yang diciptakan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ini menurut Drucker ya 1959. Berikutnya masih pandangan para ahli, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Ini juga termasuk pengertian pandangan para ahli ya. Untuk memperbaiki kehidupan dengan cara berusaha. Itu menurut Zimmerer ya 1996. Berikutnya ini, kewirausahaan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Ini Soeharto Prawiro ya 1997. Berikutnya, kewirausahaan suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Itu menurut S. Wijanbi ya 1988. Yang terakhir, kewirausahaan definisikan sebagai bekerja sendiri. Itu menurut Richard Conchilon ya 1973. Sampai di sini sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan terkait tentang pengertian wirausaha tadi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sejarah kewirausahaan. Oke, kita lanjutkan ya sejarah kewirausahaan. Nah, di sini kita lihat pada abad ke-18 ya, ketika mesin uap ditemukan, itu mesin pemintal dan lain-lain, itu sinilah mulai masuk kewirausahaan. Ketika abad 18 ini itu adalah era industri. Tadi kita ada 4 era ya. Yang pertama tadi era agraris, industri, informasi, dan konseptual. Jadi era abad ke-18 ini adalah era industri. Berikutnya, jadi istilah kewirausahaan di luar negeri muncul ya pada abad ke-16. Di Indonesia baru abad ke-20. Jadi wajar kalau di Indonesia masih belum banyak para pengusaha ya. Karena kita tertinggal berapa abad nih? Berapa abad nih? Kalau di luar negeri abad ke-16 sudah mulai mengenal istilah kewirausahaan. Kalau di Indonesia baru ke abad ke-20. Ayo, berapa abad nih ketinggalan nih? 4. Ya, satu abad berapa? Satu abad? 400.000. Hah? 100.
tahun. Satu abad berapa? 100 tahun boleh. 100 tahun ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pendidikan dirintis ya kalau di luar negeri itu dari tahun 1950-an di Eropa, di Amerika, Kanada. Dia udah mulai. Kalau kita baru abad 20 baru masuk. Kemarin saya waktu S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ST Kia Muntai. Tahu ST Kia Muntai di mana? Saya ngambil jurusan PBA, itu belum ada namanya mata kuliah kewirausahaan. Berapa tahun belakangan aja, teman-teman. Makanya saya kemarin kaget ketika mendapat mata kuliah kewirausahaan. Karena begini ya, pengalaman saya setelah lulus SMA, saya bekerja dulu. 3 tahun saya tidak kuliah. Setelah itu termotivasi untuk melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai. Waktu itu jurusannya cuma satu, nggak bisa milih. Apa jurusannya satu itu? PBA. Lulus S1 langsung lanjut tuh S2. Nggak tanpa bahkan wisuda S1 saya belum wisuda S1 lagi. Duluan wisuda S2. Saking melanjutkan kuliahnya. Tapi ketika mau lanjut S1 dari SMA itu mandek 3 tahun. Oke, kita lanjutkan lagi, itu sekedar informasi ya. Mau hidup. Nah, tahun 1980-an hampir 500 sekolah Amerika Serikat itu sudah mulai mengajarkan pendidikan kewirausahaan. 500 sekolah. Tapi alhamdulillah di tempat kita di universitas itu pemerintah sudah mewajibkan mata kuliah kewirausahaan. Yang berikutnya, nah di Indonesia sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja pelatihan-pelatihan setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Nah, krisis ekonomi 1998 itu terjadi revolusi ya, pergantian presiden. Mungkin teman-teman ada yang belum lahir ya? Ada yang udah lahir nggak tahun 1998 nih? Belum. Nanti buka sejarahnya tuh, sejarah revolusi terbesar tuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini esensi dan urgensi kewirausahaan. Apa sih esensi dan urgensi wirausaha? Nah, jadi menciptakan daya tambah di pasar melalui proses pengombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Ini ya tujuannya, esensinya. Agar dapat bersaing ya, jangan takut bersaing. Karena persaingan itu membuat kita lebih maju. Kalau kita takut bersaing, kita kalah kita. Kita harus berani bersaing. Makanya ada istilah yang biasa saya paparkan ya. ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Jadi beda kita sama lain. Ketika ada pedagang sukses, kita lihat, kita perhatikan, kita pikirkan, oh begini cara dia melakukan kegiatan wirausaha. Lalu kita tiru. Setelah kita tiru, kita cari sesuatu yang bisa kita inovasikan. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga esensi dan urgensi wirausaha. Ini menurut Zimmerer ya, nilai tambah tersebut dapat diciptakan satu, pengembangan teknologi baru. Nah, ini wirausaha di bidang e-commerce ya. Ini teknologi baru nih. Kita nggak perlu capek-capek lagi ngantar barang. Ada Gojek, apalagi yang mengantar barang, JNE, JNT, Tiki, Pos, dan sebagainya. Ini termasuk teknologi baru ya. Kita di rumah bisa melaksanakan kegiatan wirausaha. Dengan sosial media juga kita bisa memasarkan dengan lebih cepat. Terus apalagi penemuan pengetahuan baru juga. Itu urgensi ya. Memperoleh penemuan pengetahuan baru. Terus memperbaiki produk, barang dan jasa yang sudah ada. Terus diperbaiki. Maka biasanya ya kalau perusahaan itu nanti ada namanya jejak pendapat bagaimana konsumen terkait tentang produknya. Apa yang kira-kira yang perlu diperbaiki. Teman-teman pernah dengar ini enggak? Suatu produk untuk rumah tangga, Tupperware. Pernah enggak? Pernah. Produk itu dia tidak boleh dijual di toko. Dia
strategi pemasarannya dari rumah ke rumah. Itu Tupperware. Itu nanti kalau di istilah kewirausahaan itu namanya entrepreneurship. Nanti insya Allah kita juga akan belajar nanti dari teman-teman, nanti akan menjelaskan terkait tentang istilah-istilah entrepreneurship itu. Banyak nanti istilahnya. Ada yang pernah ikut ini gabung yang jadi agen Tupperware? Nggak ada. Itu nanti apa saja kelebihan Tupperware. Sekarang sudah ada yang mau menginovasikan Tupperware itu. Tupperware itu mahal ya, lumayan mahal harganya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya penemuan cara-cara berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, ini yang harus kita kedepankan dengan cara ya menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Makanya kita sekarang ya di Indonesia itu lagi rame ya membuat suatu tenaga yang bisa diperbaharui ya. Contohnya bahan bakar sudah mulai dikurangi, yang mengambil batu bara dan sebagainya. Bahan yang terbarukan untuk energi kita itu sudah mulai, kalau di bagian timur ya, itu daerah Banyuwangi, kita sudah menggunakan listrik tenaga turbin ya. Itu besar-besar tuh orangnya. Saya pernah ke sana waktu di Malang. Di lain tempat ya kita tenaga listrik kita sudah juga menggunakan selain batu bara ya, tenaga air dan sebagainya. Yang rame ini kita lagi dituntut ya oleh negara Eropa bahwa Indonesia merupakan salah satu tambang terbesar nikel ya. Nikel itu biji besi. Kalau kita bisa mengolah sebuah perusahaan untuk biji besi, insya Allah kita kaya raya. Masalahnya begini teman-teman, di kita itu tidak mampu mengolah ya biji besi ini menjadi barang mentah. Nah ini masalahnya. Makanya kita perlu banyak belajar lagi agar nanti mungkin teman-teman sekalian yang bisa mengolah bahan mentah ini. Sebenarnya kita masalah terkait sumber daya alam ya itu sangat banyak sekali. Contoh aja yang ada di Papua itu PT Freeport tambang emas. Itu masalahnya kita tidak bisa mengelolanya. Makanya kita memerlukan bantuan orang asing. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Enggak ada ya? Kita lanjutkan ya. Ada? Enggak ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini manfaat, fungsi, dan sasaran kewirausahaan. Kemana saja manfaat? Pertama, manfaat kewirausahaan itu menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang saya sampaikan kemarin, pengangguran terdidik. Nah, jadi nanti ketika lulus perguruan tinggi, dia sudah ada bekal terkait tentang wirausaha. Kira-kira usaha apa yang baik ini untuk dia kerjakan setelah lulus kuliah. Kalau misalnya dia hanya menunggu untuk daftar PNS kan belum tentu kan 1 tahun ada penerimaan. Makanya selama menunggu mungkin dia bisa berusaha terkait mungkin membuka suatu bimbel kah, membuka TPA kah atau sebagainya. Kita lanjutkan. Ini sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. Berikutnya, menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain sebagai pribadi unggul yang patut dicontoh, diteladani karena seorang wirausaha itu adalah orang terpuji, jujur, berani, hidup, tidak merugikan orang lain. Nah, ini yang perlu kita tanamkan ya. Seorang wirausaha itu adalah orang yang terpuji. Dia tidak merepotkan orang lain. Dia juga jujur. Terus dia berani, hidup tidak merugikan lain. Kita sebelum lanjut ke materinya, perlu teman-teman ketahui ada beberapa orang sahabat Rasulullah yang terkaya. Siapa aja itu? Ada yang tahu nggak? Sahabat Rasulullah yang paling kaya. Bisa sebutkan?
Ya, di chat. Boleh diketik di chat nih. Nanti kita jelaskan. Mungkin ada yang ngetik chat. Dijelaskan. Mualim. Usahanya. Ya. Bilang WA-nya langsung. Di ini aja. Tulis di chat. Di chat di Zoom. Tadi ada yang bilang apa tadi? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Benar. Abu Bakar As-Siddiq itu kaya juga. Abdurrahman bin Auf, benar. Utsman bin Affan, bahkan kekayaan beliau sampai saat ini masih ada. Utsman bin Affan. Bagaimana itu bisa terjadi? Beliau pernah membeli sumur ya. Bahkan beliau ada hotelnya di Mekah itu. Nah, oke. Abu Bakar As-Siddiq. Tahu nggak ayahnya Abu Bakar ini siapa? As-Siddiq ini bukan orang tua beliau ya. Ini gelar yang diberikan Nabi ketika beliau beliau menyatakan bahwa ketika Isra Mi'raj Rasulullah mengabarkan mengumpulkan orang Mekah, lalu ada salah seorang kafir Quraisy mendustakannya. Lalu dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ini sahabat kamu begini dan begitu. Apa kamu percaya? Abu Bakar langsung jawab, seandainya Rasulullah bilang lebih dari itu saya akan percaya. Nah, maka Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq saat itu. Itu terjadi setelah Isra Mi'raj. Yang kedua itu Abdurrahman bin Auf. Nah, ini perlu dicatat teman-teman nih. Ini ada yang menarik dari cerita Abdurrahman bin Auf ini. Ini orang terkaya ya. Alabiu Amuntai berapa jaraknya? Ada yang tahu? Amuntai Alabiu. 1 jam Pak Mualim. Hah? 1 jam? Kemana mutar-mutarnya? 20 menit, Malim. Maksud dulu jaraknya, bukan estimasi waktunya. Jaraknya. 8 kilo. Nah, 7 sekitar kilo 8 kilo. Jadi ketika Rasulullah sudah meninggal, Siti Aisyah itu mendengar gerumuh seperti ada bunyi seperti ada yang datang. Terus ditanya, itu bunyi apa? Terus sahabat bilang, itu bunyi dagangan Abdurrahman bin Auf. Panjang dagangannya 7 kilometer. Itu onta berjejer barang dagangan Abdurrahman bin Auf itu. Saking kayanya beliau. Kalau sekarang dagangan orang yang kalau bahasa kita ngapung pasar, dari pasar ke pasar ya. Itu paling 2 motor, 3 motor. Kalau Abdurrahman bin Auf 7 kilometer. Saking kayanya beliau. Bahkan Rasulullah beliau pernah berujar di Madinah itu tidak ada seorang pun yang tidak merasakan uangnya Abdurrahman bin Auf. Artinya apa? Artinya beliau saking pemurahnya, bahkan seluruh orang-orang di Madinah itu pernah diberi oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, teman-teman ini, satu lokal ini ada berapa orang nih? 52 orang. Ya. 50 Mualim. Sudah merasakan uang teman-teman sekalian nggak? Sudah pernah nggak di lokalnya diberi jajanan? Masing-masing ini 1.000. Sudah nggak? Belum. Makanya orang kaya itu dia dermawan sebenarnya. Itu aja. Kalau dia mampu dermawan berarti dia kaya. Boleh siapkan alat tulisnya. Ini mau saya ceritakan bagaimana terkait tentang strategi Abdurrahman bin Auf berjualan. Nah, ini perlu dicatat ini. Ini unik ceritanya. Sudah siap alat tulisnya? Siap Mualim. Ya, yang pertama itu jujur. Strategi beliau ketika berwirausaha itu adalah jujur. Kenapa? Karena jujur ini apa yang akan kita lakukan itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Yang kedua apa? Yang kedua, beliau ramah sama pembeli. Sebagaimana saya ceritakan kemarin ya, kalau teman-teman pergi ke pasar terus diobrak-abrik barangnya penjual, nggak jadi kita beli, marah dia. Nah itu jangan dilakukan itu. Kalau kita sebagai penjual, makanya harus apa? Ramah. Ramah ini begini. Kalau ada misalnya kita udah jual barang, ternyata barang itu cacat, langsung kembalikan. Ditukar sama yang bagus. Ini termasuk ramah. Nah, ini strategi Abdurrahman bin Auf. Udah 2. Yang pertama tadi apa?
Jujur. Yang kedua, Ramah. nah ini ramah. Yang ketiga ini yang terakhir ini. Ini perlu dicamkan oleh teman-teman. Abdurrahman bin Auf itu strateginya berdagang itu tidak ngasih hutang. Kadang menghutangi bahasa kita. No bond. Bahkan ada sindiran ya. Hiroshima dan Nagasaki hancur karena bom. Warung, toko bisa hancur karena bom. Itu beda-beda tipis. Ya. Hiroshima, Nagasaki hancur karena bom atom. Tapi kalau kios, warung hancur karena bom. Maksudnya apa? Orang kalau sekarang ya diutangin itu untuk nagihnya, bayarnya sulit banget. Kayak kita mau perang itu. Kalau tagih itu. Nah, jadi 3 tadi. Apa? Yang pertama tadi apa? Jujur. Ramah. Ramah. Hutang. Tidak ngestang. Ada mau hutangi. Nah, ini mau saya ceritakan. Beliau kadang menghutangi. Jadi pernah beliau, Abdurrahman bin Auf ini, memiliki 1000 ternak. Berapa? 1000 ternak. 1000 ternak ini kita asumsikan ya, biar nalar berpikir kita lebih mudah mencernanya. Anggap aja satu ternak itu harganya 100.000. Oke ya, 100.000 itu kali 1000 itu berapa? 100 juta. Berapa? 100 juta. Hah? 100 juta, pintar. 1000 kali 100.000. 1000 nolnya 4. 100.000 nolnya berapa? 100 juta. Iya, 100 juta. 100 juta tuh ternak beliau tuh. Terus ada yang nawar. Nawarnya berapa? Harganya 100.000 juga. Satunya. Kira-kira kalau kita jual atau enggak? Apa kira-kira? Kita punya ternak 100.000. Harganya kita beli 100.000. Kalau ada yang nawar 100.000, kira-kira kita jual atau enggak? 100.000. Pas nawar tuh kalau belinya banyak, nawar boleh. Ya kan kita beli tadi 100.000 satunya. Terus ada yang nawar 100.000. Kira-kira dijual enggak? Kadang. Boleh. Ada yang jual, ada yang kada. Jadi setiap ternak itu nanti diikat ya dengan tali biar yang nggak lepas. Harga tali itu 1.000. Jadi ternak dibeli dengan harga 100.000, ternyata dilepas tuh sama Abdurrahman bin Auf. Dia hanya mengambil keuntungan dari tali pengikatnya. Harganya 1.000. Kalau 1.000 kali 1.000 berapa? 1 juta. Ya. Nah, jadi dia keuntungannya cuma 1 juta. Dari 100 juta tadi. Nah, kalau nalar kita berpikir ya, kok sedikit ya keuntungannya. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi ketika kita menahan 1.000 ekor ternak. Ternak itu harus dikasih makan, teman-teman. Ngasih makan itu perlu biaya. Ya enggak? Kalau kita tahan 1 hari ternak, anggap aja ternak itu makan 1 hari 2 kali ya. 1 kali kita ngasih makan misalnya 1.000, coba bayangkan. Kalau 1 hari berarti ada 2 juta uang yang harus kita keluarkan. Berarti kalau tidak kita lepas saat itu, maka akan ada kerugian berapa ratus juta nanti. Kalau kita tahan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, sampai sebulan. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Apa yang dipahami? Apanya? Ternaknya apa uangnya? Ya, makanya nanti ada barang-barang yang memang tidak bisa kita tahan lebih lama. Karena dia akan mengakibatkan terjadinya penambahan modal barang itu. Jadi ada yang harus dilepas.
tapi ada yang ditahan. Oke, jadi kesimpulannya adalah strategi Abdurrahman bin Auf kita berikan adalah ada 3. Yang pertama jujur, yang kedua ramah tamah, yang ketiga tidak menghutangi. Jadi teman-teman kalau bisa jangan menghutangi. Hutang pang, kada. Bila kawan, minggu kena bayar ya, kada tuh, kontan tuh. Nah, kecuali kayak ini, kalau kawan-kawan, kalau secara adab ya, kita sudah belajar ya, di dalam surah Al-Baqarah itu tertuang di ayat 282. Surah Al-Baqarah itu surah yang paling panjang. Di ayat yang paling panjang, 282, itu masalah hutang, ya teman-teman. Udah ada yang sampai nggak? Di juz berapa? 3 ya kalau nggak salah. 2 kalau nggak salah. Al-Baqarah kan juz ini. 2 lembar, 2 juz setengah. 282. Nanti cek ya. Itu masalah hutang piutang. 1 lembar itu 1 ayat aja itu. Masalah hutang itu. Ribet. Saya sepojok. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Itu nanti ada Utsman bin Affan dan sebagainya. Banyak. Talha bin Ubaidillah. Sebenarnya sahabat Rasul itu rata-rata orang kaya. Umar bin Khattab dan sebagainya. Bahkan ada yang menarik nih sebenarnya dari cerita Umar bin Khattab. Tapi mengingat waktu kita mau habis, kita lanjutkan ke materi aja ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita jelaskan lagi lah satu persatu. Kita lanjut. Nah di sini tadi jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain. Nah itu seorang wirausaha. Berikutnya berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan membangun sosial sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini seorang wirausahawan itu harus peka terhadap lingkungannya, harus mau berdonasi kepada orang lain. Kita lanjutkan lagi ini manfaat kewirausahaan sedikit lagi ya. Berikutnya nih, berusaha mendidik karyawan menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, dan tekun menghadapi pekerjaan. Itu manfaatnya. Berikutnya memberi contoh sebagaimana kita harus bekerja keras, tetapi tidak melupakan perintah-perintah agama, dekat kepada Allah. Nanti ada turunannya ya, perspektif agama, bagaimana agama memandang kewirausahaan. Banyak nanti turunannya dari Al-Quran, hadis, perkataan para sahabat, ulama, dan sebagainya. Rame nanti. Ini kita secara umum dulu. Terus manfaat kewirausahaan, hidup secara efisien, tidak berpoya-poya dan tidak boros. Nah, ini dihindari ya, berpoya-poya dan boros ini hindari. Ini karena perbuatan tidak bagus ini, perbuatan yang dilarang. Berikutnya, memelihara keserasian lingkungan baik dalam pergaulan maupun keberhasilan lingkungan. Nah, itu manfaatnya. Nah, fungsinya kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, silakan. Hidayatul Aulia. Yang berjualan hutang tadi malam. Berjualan hutang. Anak hutang kah? Kan ini di Wadah Ulun kan, ya kan biasa pakai motor kan, berjajah kayak itu. Nah, jualan benda-benda kayak sapu, panci, entah alat rumah tangga, ya. Oke. Habis itu kan kalau yang menjual langsung bayar kayak itu kan ibaratnya dia ngambil keuntungan 2,5 lah. Berarti kan ibaratnya keranjang nih yang biasa dia jual tuh biasa dia beli 35 terus dia jual kembali itu harganya 40. Terus kalau misalkan dia ngasih bon ke orang itu biasa sampai 60.000 gitu, Malim. Itu kayak apa, Malim? Oke. Sebelum kita menjelaskan yang dipertanyakan oleh teman kita Hidayatul Aulia, kita perlu pertegas lagi bahwa itu tadi strategi Abdurrahman bin Auf. Kita tahu beliau orang kaya. Strateginya 3 strategi beliau terapkan untuk berwirausaha. Nah, terkait tentang pertanyaan Hidayatul Aulia, ada paman nih naik motor ya. Naik motor gini ya. Naik motor, tulak ke kampung, habis itu berjualan yang kayak apa, keranjang, alat-alat rumah tangga, ditukar 35 ya, dijual bisa 45, kalau berhutang 60. Nah, kalau yang dijualnya itu untuk
membantu orang lain, berhutang, itu boleh saja. Tapi kalau di dalam perjualan itu ada menetapkan bunga, nah itu nanti termasuk riba. Nah, kalau di penjualan itu penetapannya seperti yang disampaikan Aulia, kalau kontan saya ini, kalau berhutang saya ini, maka orang pilih yang mana? Nah, itu nanti fleksibilitas orang. Karena kan mau hutangi, dia kan penjual tadi itu juga perlu duit untuk beli barang lagi, untuk menjual lagi. Tapi dengan keuntungan yang lebih besar. Jadi sah-sah saja kalau menurut saya. Jadi tergantung kita memilihnya. Selama itu tidak ada nanti terkait masalah bunga. Bunga itu kan penetapan. Kalau misalnya kita pinjam 1 juta, nanti kalau kamu kembalikan ada bunganya ya 1%. Nah, yang 1% itu adalah riba. Ya, jadi sah saja ya. Ya. Makasih. Kita aja lagi yang harus mengkondisikan. Kalau kita memang perlu beli dengan lebih mahal, tapi dengan cara hutang, ya nggak apa-apa. Yang penting dibayar hutangnya tuh. Ya, ada lagi yang lain. Makasih banyak, Malik. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain. Waktu kita udah habis nih, jam 11 ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi kita sebenarnya belum selesai terkait tentang arti dan hakikat wirausaha. Mungkin teman-teman masih kayaknya kebingungan nih, saya lihat mungkin kebingungan ya, ada yang di Zoom, saya perlebar ini. Jadi bisa lihat wajah teman-teman semuanya. Kalau ada unek-unek pertanyaan kurang jelas atau mempertegas, nanti catat aja ya. Nanti soalnya kita bahas sama-sama. Kalau belum kalian jawab, kalian bisa jawab saat ini, minta waktu nanti carikan jawabannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung di Zoom ini. Akhirul kalam, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.